Hari itu adalah upacara kebangkitan di Akademi Awakeners, tempat para siswa menerima senjata kontrak roh mereka. Pengawas menilai pedang siswa pertama sebagai peringkat C, tidak ada yang mengesankan. Lalu datanglah Xia Mei, yang terlihat berjuang keras sebelum memunculkan tombak perak berlumuran darah dengan sifat roh peri abadi, jelas merupakan kontrak roh peringkat S. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak terlihat di Akademi. Semua orang tahu jika dia berpasangan dengan pemegang roh peringkat S lainnya, mereka tidak akan terhentikan. Xia Mei menghampiri Han Jian, pacarnya saat itu, dan dengan dingin menyatakan mereka harus putus, mengklaim status peringkat S-nya tidak lagi sepadan dengan kontrak roh Han Jian. Sebelum datang ke sini, Han Jian adalah orang yang selalu menuruti keinginan Xia Mei, melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan dengan mengorbankan harga dirinya. Di era kontrak roh ini, Han Jian menyadari sekarang bahwa kekuatan lebih penting dari apapun. Dia tidak datang ke sini untuk tetap menjadi pria penurut seperti pria lain yang mengerumuni Xia Mei. Semuanya meremehkannya seperti yang dia lakukan. Bertekad untuk membuka kemampuan peringkat S atau lebih tinggi sendiri. Meskipun itu langka, Han Jian melangkah maju. Ketika semua orang meragukan apakah dia bisa membangkitkan apapun, Han Jian tidak hanya membangkitkan kontrak roh peringkat S. Dia membangkitkan kontrak roh tingkat SSS, sebuah kejadian yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Master roh SSS terakhir telah membantu umat manusia mengamankan pijakan dalam perang yang kalah melawan gerombolan serangga, tetapi kematian mereka berarti kemenangan penuh tidak pernah tercapai. Setelah menyaksikan pencapaian luar biasa Han Jian, gadis-gadis berbondong-bondong mendatanginya sebagai calon pasangan kontrak roh, tetapi dia tidak tertarik melihat mereka semua sebagai gangguan belaka. Xia Mei mendekatinya juga, mencari rekonsiliasi dan menawarkannya status yang lebih tinggi daripada sekadar pria penurut. Han Jian mampu melihat semua informasi tersembunyi pada kontrak rohnya berkat kemampuan wawasan ilahinya. Han Jian menolak tawarannya dan memutuskan untuk menggunakan wawasan ilahi untuk mencari kontrak roh yang cocok. Sekarang Xia Mei lah yang digoda oleh gadis-gadis lain karena memiliki kepercayaan diri untuk memintanya kembali setelah mencampakkannya tanpa kata-kata. Mereka bilang tidak akan ada yang memperhatikan Xia Mei jika bukan karena gadis tercantik di kampus, Xia Yu, yang hanya membuka bakat tingkat E, yang merupakan sebuah keanehan tersendiri. Kontrak roh Xia Yu dianggap tidak berguna, dan tidak ada yang mengira dia akan lulus evaluasi, apalagi menemukan pasangan roh. Merasa berkecil hati, Xia Yu mencoba pergi tetapi malah menabrak Han Jiang. Han Jiang mengamati kontrak rohnya menggunakan wawasan ilahinya dan terkejut menemukan bahwa wujudnya, Fuxikin, salah satu dari 10 artefak ilahi kuno. Entah bagaimana hanya berada di peringkat E, Xia Yu segera meminta maaf, tetapi Han Jiang bersikap simpatik dan mengajaknya untuk menjadi kontrak roh eksklusifnya, yang mengejutkan Xia Yu dan semua orang di sekitar mereka. Mereka semua menganggap Han Jian gila karena dianggap menurunkan peringkatnya sendiri. Bahkan kepala akademi, Chen Guanpu, menengahi, memperingatkannya agar tidak menganggap remeh masalah ini, hanya karena ketertarikan, dan mengingatkannya bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi penyelamat umat manusia. Tiba-tiba, Zhao Hu, ayah baptis Xiao Mei dan pelindung kota di Blue, muncul dan menuduh Han Jiang menindas putri baptisnya menggunakan peringkat SSS-nya. Dia mengancamnya dengan pengaruhnya, mengatakan dia akan memastikan tidak ada yang membentuk kontrak dengannya karena kesombongannya. Han Jiang tidak gentar dan bertanya apakah putri baptisnya itu layak, yang membuat mereka berdua marah. Zhao Hu mencoba memukulnya tetapi dihentikan oleh kepala sekolah yang mengingatkannya pada peringkat SSS Han Jiang. Zhao Hu hanya melepaskannya dengan syarat dia membentuk kontrak dengan Xia Yue saja dan bukan orang lain dengan peringkat yang lebih tinggi. Han Jiang menerima hukuman itu dengan senang hati dan meminta Xia Yue untuk ikut dengannya untuk membentuk kontrak roh. Han Jiang membentuk kontrak roh dengan Xia Yue yang berubah menjadi wujud rohnya lalu kembali lagi. Kontrak itu sendiri menunjukkan kekuatan SSS yang luar biasa, menyinkronkan pembunuhan, pemulihan, dan kemampuan lainnya, memungkinkan Xia Yue mencapai peringkat SSS juga. Dia sangat berterima kasih kepada Han Jiang. Sementara itu, Xiao Mei sibuk mengeluh kepada ayah baptisnya tentang penghinaan yang dialaminya di tangan Han Jiang. Zhao Hu menjanjikannya bahwa dia akan membuat Han Jiang membayar selama penilaian master kontrak roh besok di kota di Blue, tetapi hanya dengan satu syarat yang sangat diketahui Xiao Mei. Kembali ke tempat biasa mereka, Zhao Hu sudah merencanakan sesuatu, menyuruh seseorang memposting fitnah tentang Han Jiang di forum, memanggilnya para sitiang, ceroboh dalam menghamburkan sumber daya akademi, dan dia bersumpah untuk melakukan hal yang jauh lebih buruk pada saat penilaian. Saat Han Jiang dan Xia Yu sedang mengambil makanan, siswa lain bergosip di belakang mereka, terutama mengejek Xia karena berada di peringkat E tetapi masih berhasil mendapatkan kontrak SSS karena penampilannya. Xia merasa bersalah, tetapi Han Jian menyuruhnya untuk lebih percaya diri, dan keduanya dengan cepat menjadi teman baik. Mereka diinterupsi oleh kontraktor roh Xia Mei, Wang Lumao, yang dengan sombong memberitahu Han Jian bahwa dia tidak seberapa. Xia Mei dengan santai memperingatkan Wang Lumao agar tidak membuang waktunya dengan Han Jian, mengatakan dia akan segera diasingkan dan diturunkan jabatannya. Mereka berangkat untuk penilaian setelahnya. Pengawas mengumumkan dimulainya penilaian dan aturannya. Setiap tahap memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, dan lulus satu tahap saja berarti sukses. Xia Mei dan Wang Lu mau pergi lebih dulu menghadapi serangga nengat hitam dengan tingkat kesulitan 7. Xia Mei berubah menjadi tombak perak berlumuran darahnya, dan Wang Lu mau menggunakannya untuk menyerang 3 kali sebelum akhirnya menikam nengat itu hingga mati. Penonton bersorak melihat betapa mudahnya kontrak tingkat S mengalahkan nengat hitam, memamerkan kekuatannya. Para kepala distrik yang menyaksikan penilaian dari ruangan mereka tidak terlalu terkesan. Kepala distrik pertama mengatakan perjuangan mereka menunjukkan bahwa mereka lebih rendah bahkan dari buruh, sementara kepala distrik kedua, Lin Jingshuan, berpikir
pikir Xia Mei seharusnya membunuh ngengat itu dalam satu serangan. Kegagalan untuk melakukannya menunjukkan bahwa kekuatan spiritualnya lemah karena kurangnya disiplin dalam kehidupan sehari-harinya yang dikonfirmasi oleh ekspresi Zhao Hu. Tim Xia Mei memecahkan rekor tingkat kesulitan 6 sebelumnya, dan sekarang semua orang tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan Han Jian setelah dianggap menurunkan peringkatnya sendiri. Han Jian dan Xia Yu melangkah ke medan perang. Pintu terbuka, memperlihatkan tes tingkat kesulitan 1, namun disertai dengan 10 serangga ngengat hitam untuk dikalahkan. Han Jian bingung mengapa tes tingkat kesulitan 1 memiliki begitu banyak serangga. Yang lain sudah berbisik-bisik bahwa ini pasti jebakan yang disengaja, dan bahwa Han Jian pantas mendapatkannya karena cukup bodoh untuk mengontrak peringkat pengawas yang jelas-jelas didekati oleh Zhao Hu untuk membuat tes seberat mungkin bagi Han Jian, mengklaim bahwa peringkat SSS secara alami akan menghadapi cobaan yang lebih berat. Sekarang Han Jian berdiri berhadapan dengan kawanan monster tersebut yang harus dia kalahkan. Han Jian menyeringai dan menyuruh Xia untuk melakukannya. Dia berubah ke wujud roh Fuxikin, dan Han Jian meraih instrumen itu lalu memainkan sebuah melodi dengannya. Detik berikutnya, cahaya menyilaukan meledak ke segala arah dan sebelum siapapun bisa bereaksi, semua ngengat hitam hancur berkeping-keping. Semua orang terdiam 1000 bahasa. Bertanya-tanya bagaimana mungkin kontrak peringkat bisa menyebabkan kematian instan seperti itu. Wei Qing, kepala distrik pertama, sangat terkesan. Dia pernah mengalahkan banyak ngengat dalam 30 detik sebelumnya, tetapi dalam 1 detik bukanlah sesuatu yang dia lihat setiap hari. Zhao Hu mengakui bahwa dia menaikkan tingkat kesulitannya agar bakat yang lebih tinggi tidak terbuang sia-sia, tetapi jauh di lubuk hatinya dia sangat bingung melihat betapa kuatnya Han Jian sebenarnya. Wei Qing setuju bahwa tes itu baik-baik saja, dan bahwa generasi muda harus menunjukkan kemampuan mereka. Guru mereka menyuruh mereka untuk melanjutkan penilaian, ingin menguji batas kemampuan Han Jian. Tingkat kesulitan meningkat menjadi 20 kumbang hitam, yang jelas memiliki kulit lebih tebal. Han Jian memainkan lagu usus putus dan hasilnya sama saja, pemusnahan total. Saat kumbang-kumbang itu mendekat, Han Jian mengejek betapa mudahnya tes itu, yang tidak diterima dengan baik oleh siswa lain. Wei Qing bertepuk tangan untuknya, berharap dia akan bergabung dengan distrik pertama. Tetapi pemimpin distrik ketiga Ye Kui tidak setuju, berargumen bahwa distrik pertama adalah untuk tentara garis depan dan bukan tempat terbaik bagi rekrutan baru. Wei tidak menghargai komentar Ye. Pemimpin distrik keempat Shen Jeki ikut campur, mengatakan kedua distrik mereka tidak tepat untuk Han Jian dan dia harus mulai dengan penjelajahan relik di distriknya, yang membuatnya langsung tidak disetujui oleh keduanya. Atasan mereka membungkam mereka dan meminta pendapat pemimpin distrik kedua Jing Xuan. Jing Xuan berpikir jumlah belaka tidak berguna melawan musik Han Jian, yang dapat membatasi pergerakan serangga bahkan dengan kulit tebal. Dia menyarankan untuk menaikkan tingkat kesulitan ke standar tertinggi dari tes lama dan atasan mereka menyetujuinya. Tes tingkat kesulitan tertinggi diumumkan, 20 binatang tingkat 2, 10 kada lapis baja raksasa yang dibuat untuk pertahanan dan 10 burung guntur yang dirancang untuk serangan. Bahkan para siswa menganggap itu jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh Master Roh tingkat pertama, tetapi Han Jian tetap percaya diri seperti biasanya. Binatang-binatang itu menyerangnya dan Han Jian memainkan lagu yang memanggil prajurit lapis baja dengan senjata. Para prajurit menyerang langsung, bentrok dengan kada lapis baja, tetapi burung-burung membalas dengan serangan guntur mereka, menyapu bersih para prajurit. Han Jian kemudian memainkan lagu terobosan yang mengejutkan semua orang. Dia terjun langsung ke dalam serangan burung guntur menggunakan kekuatannya untuk membersihkan mereka semua. Itu adalah prestasi yang gila. Seorang master tingkat pertama mengalahkan banyak binatang tingkat kedua. Semua orang mengira Han Jian adalah monster karena menang berturut-turut, terutama pada tingkat kesulitan yang begitu tinggi. Dia hanya butuh 2 gerakan untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu. Kecepatannya meningkat secara signifikan berkat keterampilan musiknya yang luar biasa. Wei Qing bertanya apakah gadis yang bersamanya benar-benar peringkat Atasan mereka memanggil pelayan mereka, Afu, yang memiliki kemampuan untuk mengonfirmasi posisi Xia Yue. Ternyata dia berada di posisi yang sama dengan Ling Jing, yang juga diidentifikasi sebagai peringkat tetapi bakat Xia Yue melampaui itu sejak dia membentuk kontrak dengan Han Jian. Mereka mempertimbangkan untuk meminta Ling Jing menemui Han Jian juga. Han Jian menuntut agar tantangan terus berlanjut, yang sangat mengejutkan pengawas. Tes tingkat 4 mengungkap binatang baru, yang dieliminasi Han Jian dengan sedikit kesulitan sekali lagi. Tingkat 5, tingkat 6, 7, 8. Han Jian memainkan nada kehancuran pada instrumennya untuk mereka semua. Pengawas menyuruhnya berhenti, tetapi Han Jian menolak, bahkan bertindak lebih jauh dengan mengambil tantangan tingkat 10 yang menampilkan makhluk peringkat ketiga. Bahkan Wei Qing tidak melampaui tingkat 9, dan dia sudah memecahkan rekor berusia 100 tahun. Jing Xuan memuji bakat Han Jian, bahkan mempertimbangkan untuk membawanya ke distrik 2, tetapi Wei Qing tidak menerimanya dengan baik. Pengawas menyatakan bahwa Han Jian tidak mungkin menyelesaikan tingkat 10 dalam kondisinya yang kelelahan, tetapi yang diminta Han Jian hanyalah sedikit waktu untuk pulih. Peraturannya mengizinkan istirahat hanya 5 menit di antara putaran, dan Han Jian menggunakan waktu itu untuk memainkan lagu yang memberinya pemulihan instan. Semua orang kagum dengan kombinasi serangan, pertahanan, dan pemulihan Han Jian yang langka dan luar biasa, sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan pastinya. Wei Qing dan Jing Xuan masih bertengkar tentang distrik mana yang akan dimasuki Han Jian. Energi roh berbahaya mereka berbenturan dalam proses tersebut. Namun kemudian pesaing lain melangkah masuk. Liu Jingchun, kepala distrik 5, menyatakan keprihatinannya tentang kontraktor roh multitalenta yang dikirim ke garis depan. Dia
menyarankan Han Jian bergabung dengan distrik kelima, percaya kehadirannya di sana akan sangat mengurangi angka kematian kontraktor roh di medan perang. Wei dan Jing Xuan membalas dengan melepaskan lebih banyak energi roh yang dibubarkan atasan mereka dengan satu pukulan, menghentikan pertarungan mereka. Atasan mereka jelas frustrasi dengan pertikaian di antara 8 distrik utama Daxia, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab uniknya sendiri. Distrik pertama unggul dalam pertempuran, kedua dalam strategi, ketiga dalam ekspansi wilayah, keempat dalam eksplorasi, kelima menyelamatkan nyawa, keenam menjaga jalur utama, ketujuh menutupi lautan, dan kedelapan bekerja dari bayang-bayang. Mereka semua penting bagi stabilitas Daxia, meskipun guru mereka pernah mempertimbangkan untuk menciptakan distrik ke-9, tetapi tidak pernah sepenuhnya mengejar ide itu. Jing Xuan kemudian bertanya apakah Han Jian benar-benar bisa memimpinnya. Binatang tingkat ketiga, Zerg, yang juga disebut binatang api merah, muncul. Tes ini membutuhkan ketahanan terhadap serangannya selama 3 menit berturut-turut. Binatang itu sangat kuat dan gelombang panasnya bahkan lebih kuat, membuat penonton terpental ke belakang. Tapi Han Jian masih berdiri tegak. Dengan dokumen tanpa syarat dari Xia, dia tidak perlu takut. Dia menyerbu ke arah monster itu, yang mengaumkan serangan api ke arahnya, tapi dia berhasil menghindarinya. Lagu yang dia mainkan adalah 1000 mil angin ceria, memadukan energi roh kebenaran dengan sempurna. Dia memanggil angin kencang yang melemparkan semua orang ke belakang dan menyerbu ke dalam pertarungan lagi. Angin mengelilingi dan dengan mudah membunuh binatang api itu. Penonton benar-benar terpana karena Han Jian baru saja mencetak rekor yang tak terpatahkan dengan pembunuhan ini. Xiao Mei dan Lu Mao tidak bisa menyembunyikan kecemburuan mereka pada penampilannya yang luar biasa. Meskipun kemenangan itu tidak datang tanpa konsekuensi bagi Han Jian, Lin Jingxuan bertepuk tangan untuk Han Jian dan memperkenalkan dirinya, menyambutnya ke ruang tes kedua seperti yang direncanakan. Dia mengajukan beberapa pertanyaan, seperti siapa yang akan menang antara Zerg dan umat manusia. Han Jian mengatakan bahwa Zerg mungkin menang, tetapi umat manusia tidak akan kalah, sebuah jawaban yang tidak disangka oleh Lin. Ketika ditanya mengapa dia bertarung, Han Jian mengatakan itu untuk melindungi umat manusia dari amukan Zerg dan untuk memulihkan kejayaan Daxia. Jawabannya memberinya persetujuan dari guru atasan itu sendiri kali ini. Lin memperkenalkannya dengan benar sebagai Li Shutong dari keluarga Li yang legendaris yang sendirian mengalahkan 3 kaisar Zerg utama yang mengobarkan perang untuk menggulingkan Daxia. Li menawarkan Han Jian untuk menjadi muridnya. Han Jian dengan senang hati menerima kehormatan itu dan Li sangat menyukainya. Li memberinya cincin yang terbuat dari tulang kaisar Zerg tingkat 9 yang dia bunuh saat itu. Cincin itu bahkan memiliki ruang penyimpanan. Han Jian merasakan keganasan dan aura mengerikan dari kaisar Zerg dari cincin tersebut, menunjukkan betapa kuatnya kaisar itu sebenarnya. Cincin yang diberikan Li Shutong kepada Han Jian dapat dengan mudah menakuti Zerg yang lebih kecil tetapi menjadi lebih agresif terhadap Zerg tingkat tinggi. Karena itu, Li memberitahu John bahwa dia tidak harus memakainya sepanjang waktu jika dia tidak mau. Tapi Han Jian tidak khawatir tentang mengenakan hadiah sepenting itu terus-menerus yang membuat Li senang. Sementara itu, Jing Xuan mendapat tatapan tajam dari Li karena terlalu pengecut untuk memakai miliknya sendiri. Dalam suasana hati yang baik, Li mengajak Han dan Xia makan, membayangkan mereka pasti lelah setelah pertempuran mereka. Di tempat itu, mereka dengan gembira berbagi makanan dengan saudara seperguruan senior lainnya yang diperkenalkan oleh Li sebagai pemimpin medan tempur ketiga, keempat, dan kelima. Han Jian memberi salam secara formal kepada mereka semua, dan dia sekarang resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Beberapa saudara lainnya, seperti pemimpin divisi ke-6 dan ke-7, sedang menjaga perbatasan atau berada di luar negeri. Saudara ke-8 juga hilang sampai tiba-tiba, dia muncul di belakang Han Jian, memberikan nomor teleponnya, menyuruh untuk menelepon jika dia dalam bahaya, dan segera pergi meninggalkan Han yang penasaran. Jing Xuan menyajikannya hadiah atas nama semua saudara senior. Hal-hal seperti jubah dan teknik yang bisa dia gunakan dalam pertemuan. Mereka terhenti oleh Bibi Xiaoyu yang pastinya tidak senang melihat Xia bersenang-senang tanpanya. Dia mencoba memukul Xia karena membantah otoritasnya, tetapi Han Jian melangkah masuk dan dengan belak-belakan menanyakan apa urusannya. Bibi yang berisik itu menuntut kompensasi karena telah membesarkan Xia yang membuat Xia geram. Dia sudah merasa cukup dan berteriak balik. Bibinya tersinggung oleh kepercayaan diri baru Xia. Setelah lulus penilaiannya, mencoba mengingatkannya pada posisi Paman Yunyus di distrik keempat, tetapi dia tidak berhenti di situ saja. Dia bahkan mengejek Li Shutong dengan memanggilnya kakek tua dan menuduhnya sebagai kakek Han Jian yang mencoba membawa Xia pergi tanpa mengisi sakunya terlebih dahulu. Li jelas tidak menerima komentar kakek tua itu dengan baik dan segera memerintahkan para saudara untuk menelepon ke distrik masing-masing. Bibi Xia yang masih sombong berpikir koneksinya akan melindunginya, tetapi tidak lama kemudian dia mulai menerima telepon panik dari koneksi-koneksi tersebut, memarahinya karena menyebabkan masalah dan memutuskan hubungan dengannya karena itu. Bahkan paman dari distrik keempat itu menelepon untuk mengingatkannya agar menjauh dari Xia dan Han. Dia mengamuk, menuduh para master kontrak roh menindas warga yang lemah, tetapi Li Shutong membungkamnya setelah dia merasa cukup mendengarnya. Xiaoyu meminta maaf atas keributan yang disebabkan oleh bibi angkatnya. Master Li menghiburnya dan mengundangnya ke rumahnya bersama Han Jiang karena dia tidak punya keluarga. Dia menerimanya dengan syukur dan mereka terus makan dan mengobrol. Li berbicara tentang hotpot 9 kotak, menjelaskan bagaimana kotak-kotak yang berbeda dirancang untuk berbagai kategori makanan. Han Jiang tertarik dan bertanya kepada Li apakah dia bisa mengategorikannya juga, tetapi Li hanya mengatakan
mengatakan dia tidak bisa meramalkan jalan siapapun dan bahwa Han memiliki jalannya sendiri untuk dijalani. Han Jiang kemudian bertanya mengapa pendamping dari saudara senior tidak hadir. Jin Xuan bertanya apakah Han dan Xia sudah tidur bersama, menjelaskan bahwa melakukan hal itu akan memungkinkan Master Roh mendapatkan kemampuan replikasi, memungkinkan para pendamping untuk bertarung baik dalam wujud manusia maupun material. Li menjawab pertanyaan Han bahwa istri para saudara itu saat ini sedang pergi, bertarung demi mereka di garis depan. Para saudara juga mempertanyakan apakah Xia benar-benar pendamping peringkat E. Han mengonfirmasinya, tetapi menambahkan bahwa dia tidak akan memilih pendamping peringkat E dengan sembarangan jika dia tidak memiliki salah satu dari 10 wujud roh artefak ilahi kuno. Dia menjelaskan bahwa dia membangkitkannya menggunakan salah satu kemampuan spesialnya yang menyebabkannya menjadi peringkat SSS. Li Shutong memperingatkan Han Jiang untuk tidak menyebutkan kemampuan ini kepada siapapun kecuali mereka dan memerintahkan Jin Xuan untuk mengamankan informasi Han dan Xia dengan keamanan tertinggi. Salah satu saudara melaporkan bahwa Daxia telah memenangkan pertempuran ke-19 berturut-turut melawan tentara serangga, merebut kembali 6 wilayah yang hilang dan berhasil menyelidiki penyebab wabah serangga. Semua orang merayakannya lebih meriah lagi setelah mendengar kabar baik tersebut. Han dan Xia menuju ke tempat baru mereka bersama Li yang mabuk. Han terkejut menemukan tempat itu terletak di kota Deep Blue. Yang diungkapkan Li adalah kampung halaman istrinya. Dia meninggal dalam pertempuran. Li sedih dengan fakta bahwa semua orang mengingatnya sebagai pemenang dan pembunuh 3 kaisar dalam perang, tetapi tidak ada yang mengingat peran istrinya di dalamnya. Dia memberitahu Han untuk menghargai Xia, bukan sebagai senjata atau kontrak roh, tetapi sebagai manusia dan pendamping yang hebat. Han berjanji untuk menjaga Xia. Dia menanyakan nama istri Li, mengatakan dia akan mengingatnya, bahkan jika tidak ada orang lain yang melakukannya. Li mengatakan namanya adalah Ling Mei, yang membunuh 2 kaisar sementara dia hanya membunuh 1. Dia meninggal sebelum diberi penghargaan karena menyelamatkan Daxia. Li duduk sendirian dengan foto istrinya di sampingnya, memandangi bulan dan mengenang masa-masa yang dia habiskan bersamanya. Han dan Xia join him, dan melihat mereka membuat Li bahagia karena mereka mengingatkannya pada ikatannya dengan Mei. Li memutuskan untuk mengajari Han sebuah teknik untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Dia mengajari Han tekniknya yang paling mahir yang menghancurkan pohon di dekatnya dengan satu serangan. Teknik Eightlock Fist menggunakan 8 titik dalam tubuh manusia dan membuka potensi mereka menghasilkan serangan yang kuat. Han menguasainya segera. Bahkan Wei Qin, salah satu saudara senior, tidak bisa membuka titik-titik itu selama 6 bulan. Namun Han mengklaim dia menemukannya melalui intuisi murni. Li menyerang Han dengan teknik tempur lainnya yang dianggap lebih sulit, membuat Han Jian terpental saat terkena pukulan. Li mengingatkan Han untuk tidak menjadi sombong hanya karena dia seorang jenius, tetapi Li benar-benar menikmati mengajar seorang jenius dengan cara menghajarnya. Keesokan harinya di Akademi King Teng, Han Jian memegangi rahangnya yang kesakitan, mendapatkan tatapan khawatir dari Xia. Mereka didekati oleh Wang Lumao dan antek-anteknya yang mengejeknya karena cemburu atas kemenangannya pada saat penilaian. Han mengabaikan mereka dan menuju ke kantor kepala sekolah. Dia telah diperintahkan untuk bergabung dengan organisasi Guardian dan direkrut ke garis depan kota Deep Blue. Kepala sekolah bersimpati dengan Han, mungkin berpikir itu adalah pemborosan bagi bakatnya, tetapi Han tidak keberatan. Mungkin ini adalah jalan yang harus dia tempuh sendiri. Dalam perjalanannya keluar, Lumao memuji kesabarannya lagi, mengatakan Han tidak lebih baik darinya, tidak peduli seberapa kuat dia pikir dia. Han menatapnya tajam. Lumao, yang siap bertarung, mengklaim dia telah melipat gandakan kekuatannya dan dapat mengalahkannya dengan mudah untuk membalas dendam lama. Han membungkamnya dengan serangannya sendiri. Saat tinju mereka bersentuhan, tulang Lumao hancur dan dia berteriak kesakitan. Han menindaklanjutinya dengan pukulan ke wajahnya, menjatuhkannya. Saat Han pergi bersama Xia, dia hanya mengatakan Lumao pantas mendapatkannya. Kepala sekolah melihat Lumao pingsan dan meminta bantuan sambil mengarang alasan tentang apa yang menyebabkan dia pingsan. Han dan Xia menuju ke resepsionis untuk melaporkan bergabungnya mereka ke organisasi Guardian. Resepsionis itu keceplosan bahwa Letnan Zhao meminta untuk mempersulit mereka, tetapi dengan cepat meralatnya, mengatakan dia akan memperlakukan master peringkat SSS mereka dengan baik. Dia memberitahu mereka bahwa informasi mereka telah dimasukkan dan mereka telah ditugaskan ke skuad 0527 dengan Han sebagai pemimpinnya. Tim pertama mengawasi Guardian lainnya dan diberi nomor sesuai dengan distrik yang berbeda. Mereka dikirim ke kantor yang ditugaskan, yang mereka temukan berantakan dengan sampah di mana-mana. Seorang wanita mulai menginterogasi mereka, dan Han memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin tim baru. Seorang pria yang sedang berbaring bertanya mengapa ada anak kecil yang bermain menjadi kapten. Xia tersinggung, sementara Han bertanya-tanya mengapa orang seperti dia bisa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Pria itu mulai melecehkan Xia, tertarik padanya dan memintanya untuk menjadi kontrak rohnya. Hal itu membuatnya mendapat pukulan dari Han Jian. 2 orang yang sudah tinggal di sana adalah Yi Fen dan Hong Yingwei. Yi Fen tampak mabuk dan tidak berguna seperti keadaan tim tersebut. Hong Yingwei memerintahkan Yi Fen untuk menangani pemimpin baru itu dan pergi. Yi Fen mulai mengoceh tentang bagaimana tim tersebut telah berada di posisi terbawah tim Guardian selama beberapa waktu, bersikeras bahwa Han Jian tidak akan ingin menanganinya. Namun Han Jian menegaskan bahwa dia ada di sini untuk memperbaiki keadaan. Yi Fen membalas, mengatakan bahwa dalam 2 bulan saat tahun berakhir, organisasi akan memecah tim dengan peringkat rendah dan mengirim mereka ke distrik bawah, tempat yang nyaris tidak layak huni dan kacau. Dia yakin bahwa tim 0527 ditakdirkan untuk berakhir di sana. Sekali lagi, dia menyuruh mereka berdua pergi selagi masih bisa. Han Jian tahu Zhao Hu sedang berusaha keras untuk menyingkirkannya. Xia tidak melihat alasan untuk tetap bertahan, tetapi Han Jian bertekad menghadapi masalah ini secara langsung, terutama karena Zhao Hu terus mengganggunya
membantunya kemanapun ia pergi. Hong Yingwei juga menyuruh mereka untuk pergi. Han Jian bertanya apakah dia benar-benar berencana untuk diam saja dan menerima nasib mereka, lalu memanggilnya dengan nama aslinya, Bai Shuang, yang ia ketahui berkat kemampuan wawasan ilahinya. Bai terkejut karena penyamarannya terbongkar. Han Jian percaya bahwa meskipun bersikap acuh tak acuh, Bai masih berusaha mempertahankan tim. Buktinya, Yi Fen baru saja meminta uang padanya. Sebaliknya, Bai khawatir Han Jian akan membongkar identitas aslinya. Alih-alih, Han Jian menawarkan sebuah kesepakatan, bantu dia menyelesaikan tugas demi mengumpulkan poin agar tim mereka tidak berakhir di peringkat terbawah. Han Jian tahu Bai tidak ingin terbuang ke distrik bawah seperti Yi Fen. Ia bahkan menawarkan separuh hadiah misi, membuat Bai tidak punya pilihan selain setuju. Bai mengumpulkan tugas yang tersedia sementara Han Jian memilih misi untuk tim mereka. Awalnya, tugas yang ditunjukkan Bai adalah tugas tingkat rendah, yang hanya menawarkan sedikit poin. Namun, Han Jian justru memilih misi berbahaya yang membutuhkan setidaknya 2 tim. Bai Shuang segera keberatan. Kegagalan dalam misi ini akan berakibat penalti pengurangan 10% poin, tetapi Han Jian bersikeras itu satu-satunya cara untuk keluar dari peringkat bawah. Misi tersebut melibatkan pembersihan Zer tingkat 2 di lokasi selokan. Tim lain sebenarnya sudah berencana mengambil tugas tersebut bersama tim mitra karena poinnya setara dengan pendapatan 2 bulan. Mereka terkejut saat mendengar tugas itu sudah diambil dan memutuskan untuk mengawasi pintu masuk selokan untuk melihat siapa yang berani mengambilnya. Han Jian dan timnya tiba di lokasi. Bai memperingatkan bahwa pendeteksi kehidupan mendeteksi setidaknya 8 Zerg di dekat sana. Han Jian menarik Xia dan masuk tanpa ragu, meminta Bai untuk tetap di luar. Bai khawatir Han Jian masuk sendirian karena tugas itu seharusnya untuk 2 tim. Tiba-tiba, ledakan mengguncang terowongan selokan. Dengan cemas, Bai menyusul masuk untuk melihat apa yang terjadi. Saat Bai Shuang berhenti dan melihat Han Jian serta Xia berdiri tegak di tengah tumpukan bangkai Zerg, ia terperangah melihat kemampuan Han Jian. Han Jian melihatnya dan meminta Bai untuk mengumpulkan bagian tubuh berharga dari bangkai-bangkai itu dan membawa para penjaga yang gugur kembali ke kota. Kemudian, ia pergi begitu saja dengan penuh kemenangan. Sesaat kemudian, tim yang seharusnya mengambil misi itu tiba dan menghitung 10 Zerg tewas dalam sekali serangan. Mereka bertanya-tanya monster macam apa yang bisa melakukan hal mustahil tersebut. Zhao Hu mendapat kabar tim Han Jian meraih 350 poin dalam satu tugas. Berita itu membuatnya murka. Sadar bahwa dia tidak bisa dengan mudah mengacaukan Han Jian. Ia meminta informannya, Xiao Bei, untuk memastikan semua tim lain mengambil setiap tugas agar tidak ada yang tersisa untuk tim 0527. Li Shutong bertanya apakah Han Jian butuh bantuan karena Zhao Hu terus menghalangi jalannya. Han Jian menolak dengan sopan, mengatakan dia lebih peduli pada para penjaga yang tidak menjalankan tugasnya terhadap organisasi serta konflik internal yang sedang terjadi. Li setuju, percaya bahwa seiring ekspansi organisasi, korupsi telah mengakar dan perlu dibakar habis untuk memberi ruang bagi pertumbuhan baru. Dia melihat Han Jian sebagai orang yang tepat untuk tugas itu, meskipun dia membiarkan Han Jian memilih jalannya sendiri. Han Jian juga bertanya tentang cara melampaui level ke-8 teknik Eight Fist. Li menyarankan bahwa untuk mencapai level berikutnya, Han Jian harus mengingat 4 kata, antara hidup dan mati. Setelah hari yang panjang, Han Jian berbaring untuk beristirahat ketika Xia datang dan meminta izin untuk tidur di kamarnya. Xia berkata semua kamar lain terkunci. Han Jian tidak banyak bertanya dan menawarkan untuk tidur di lantai, tapi Xia menganggap itu tidak pantas karena itu tempat tidur Han Jian. Jadi mereka akhirnya berbagi tempat tidur. Keesokan harinya, mereka menuju kantor tim untuk mencari tugas baru. Di sana, Bai Shuang dan Yi Fen akhirnya memanggil Han Jian dengan identitas aslinya, pemula peringkat SSS, kontrak master terkuat dalam sejarah. Bai segera membungkuk dan meminta maaf karena sempat mengira Han Jian hanyalah orang dengan koneksi tanpa kemampuan nyata. Han Jian mengabaikannya, menganggap formalitas itu tidak perlu. Bai mengatakan bahwa sia-sia bakat sehebat dia bertahan di tempat yang biasa-biasa saja. Yi Fen menambahkan bahwa dia tidak akan bisa menghindari Zhao Hu selamanya, karena Zhao bertekad untuk mengasingkannya. Bai kemudian memberitahu bahwa tidak ada tugas tersisa untuk tim mereka di kota Deep Blue karena suatu alasan aneh. Han Jian menyarankan mereka pindah pangkalan ke kota lain untuk mencari tugas, meski kemungkinan mereka akan menemui Zerg tingkat tinggi di sepanjang jalan. Saat tim 0527 melakukan perjalanan melewati jalanan yang dipenuhi Zerg, mereka bertemu dengan Zerg tingkat 1, Ashfly yang sudah mati. Spesies ini beroperasi dalam kawanan, membuat serangan mereka sangat mematikan. Mereka melihat jumlah yang besar di depan, memprediksi kehancuran lebih lanjut. Kawanan itu mengikuti sebuah karavan. Bai Shuang bertanya pada pemimpin apakah mereka harus menolong. Han Jian segera memberi aba-aba. Bai berbelok tajam dan melesat menuju karavan. Di dalam karavan, salah satu kendaraan membawa orang yang sangat penting dari keluarga Xiang Xiding. Pengemudinya, yang melindunginya, gagah menambah kecepatan untuk melarikan diri dari kawanan tersebut. Dia memerintahkan penjaga keluarga Xiang untuk melakukan rencana pengorbanan. Xiding mencoba menghentikan mereka karena merasa bersalah, tetapi para penjaga sudah siap melakukan apapun untuk melindunginya. Mereka melepaskan tembakan dengan senjata dan bazooka ke arah kawanan itu, menyebabkan ledakan besar. Kendaraan yang membawa Xiang Xiding berhasil lolos dengan tipis. Saat Xiding berteriak marah, suara keras terdengar, mengungkapkan Han Jian sebagai sumbernya. Dia memainkan lagu dengan Fuxikin yang melenyapkan kawanan itu dalam
sekali serang. Si Ding dan pengawalnya terpana. Sudah lama sejak mereka melihat seseorang dengan kaliber seperti itu. Namun, badai yang disebabkan oleh kawanan itu belum hilang. Duri-duri ditembakkan darinya ke arah Han Jian, tetapi Ye Fen melangkah maju dan menerima duri-duri itu, jatuh ke belakang karena dampaknya. Han Jian dengan cepat mencoba mencabutnya karena duri itu beracun dan bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Namun duri itu jatuh sendiri. Ye Fen menyeringai saat Han Jian menyadari melalui wawasan ilahinya bahwa Ye Fen adalah Spirit Master peringkat SS. Penasaran dengan sifat keabadiannya, Han Jian bertanya-tanya apakah itu menyembuhkan atau membuatnya tak terkalahkan. Ye Fen bertanya apakah dia ingin tahu, tetapi Han Jian tidak menunjukkan minat dan membiarkannya penasaran. Tim tiba di lokasi pertama mereka, yang dipenuhi lebih banyak Zerg. Itu terasa terlalu mudah bagi Han Jian karena area itu penuh dengan poin. Dia memberitahu Xia untuk bertransformasi dan memainkan nada yang mengirimkan serangan ke segala arah, melenyapkan setiap Zerg yang menghalangi jalannya. Ye Fen dan Bai Shuang sama-sama terkesan dengan pembunuhan satu pukulan lainnya. Kembali di kota Shanghai, tim-tim lain menyaksikan di monitor mereka saat tugas-tugas di kota mereka diselesaikan dalam sekejap mata. Mereka ternyata bertanya-tanya kapan kota mereka memiliki tim sehebat itu, yang menyelesaikan setiap tugas dalam waktu tidak lebih dari 10 detik. Awalnya mengira itu adalah Battle Master garis depan, mereka segera menyadari itu adalah tim dari kota Deep Blue yang mencuri tugas dari kota mereka. Hal ini sangat menyinggung mereka. Pemimpin mereka segera mengumpulkan skuad pertama dan pergi untuk memberi pelajaran kepada para penyusup tersebut. Pemimpin itu bertemu dengan pemimpin tim penjaga kota lainnya, yang tidak satupun merasa senang dengan perundung tugas baru yang muncul ini. Mereka memutuskan untuk bergabung dan mengambil misi membunuh ular Magic Tail untuk menegaskan dominasi mereka. Namun, saat mereka berbalik, mereka mendapati ular itu sudah mati tepat di depan mereka. Pemimpin skuad pertama semakin murka dan memerintahkan seseorang untuk menemukan tim tersebut dan membawa mereka kepadanya. Dia segera diberitahu bahwa mereka sudah pergi. Setelah menyerahkan tugas tersebut, melaju dengan pickup hitam mereka. Di markas besar organisasi penjaga, perwira ketiga, Su, menyadari lonjakan penyelesaian tugas di kota Deep Blue, kota Shanghai, dan daerah sekitarnya. Asistennya memberitahu bahwa siklus pencurian tugas telah dimulai, digerakkan oleh tim dari kota Deep Blue. Perwira itu memintanya untuk membawa berkas tim tersebut dan kemudian memecatnya. Dua berkas pertama ditandai sangat rahasia, berisi detail tentang Ye Fen dan Hong Yingwei, membuat perwira itu bingung. Saat dia membuka berkas terakhir tentang si pemula Han Jian, dia mendapati berkas itu juga ditandai sangat rahasia, yang membuatnya berpikir telah terjadi kesalahan. Tepat saat itu, dia menerima telepon tak terduga dari kepala distrik kedua, Jing Xuan, sosok yang sangat otoritatif baginya. Jing Xuan menyuruhnya untuk tidak memeriksa berkas-berkas itu lebih jauh karena berada di luar tingkat izinnya. Perwira itu segera menyadari bahwa Han Jian pastilah orang penting jika seorang kepala distrik sampai turun tangan. Tim 0527 menyelesaikan tugas ke-18 mereka saat Han Jian menjatuhkan Zerg tingkat tinggi lainnya. Dia meminta Bai Shuang untuk memeriksa poin mereka, dan Bai melaporkan bahwa mereka telah mengumpulkan 1.800 poin. Namun, mereka masih berada di posisi terbawah meskipun mereka bisa dengan mudah menempati peringkat pertama dengan hasil buruan mereka. Han Jian tahu Zhao Hu lagi-lagi membuat masalah. Tim-tim di posisi kedua terakhir memiliki 2.300 poin, begitu pula dengan belasan tim lainnya. Satu-satunya penjelasan adalah mereka memanipulasi skor dengan bersekongkol untuk mencapai angka yang sama, menyelesaikan tugas bersama-sama yang tidak melanggar aturan, lalu mentransfer poin ke orang yang sama. Tim mereka telah menjadi target sejak awal. Han Jian mengatakan tidak apa-apa karena mereka sudah mendekati ambang batas tersebut. Han Jian dan Xia menemui guru mereka, Li, yang bertanya tentang perjalanan mereka. Han Jian mengatakan mereka mendapat poin yang cukup tetapi masih belum mendapat hasil yang memuaskan. Namun, mereka berhasil menyelamatkan karavan pedagang. Li terkejut mengetahui bahwa pria yang disebut tidak peka oleh gadis dari keluarga pedagang itu adalah Han Jian, dan gadis itu bahkan bertanya bagaimana dia sendiri bisa menjadi Spirit Master. Li menjelaskan bahwa dia adalah teman lama kakeknya, dan keluarga Xiang terkenal sebagai salah satu dari 5 perusahaan besar yang mengembangkan senjata kelas atas baik untuk Spirit Master, maupun orang biasa. Pengejaran karavan itu adalah ujian yang diatur oleh keluarga Xiang untuk melihat apakah si Ding akan mundur, tetapi jelas rencana itu tidak berhasil. Han Jian meminta maaf karena mengacaukan segalanya, tetapi Li meyakinkan bahwa tidak masalah. Barang-barang yang mereka bawa sebenarnya memang ditujukan untuk Han Jian sejak awal. Li mengeluarkan hadiah yang dibawanya, ramuan terobosan untuk masing-masing dari mereka. Ramuan ini akan meningkatkan statistik mereka, termasuk bakat mereka, ke level yang lebih tinggi. Mereka berdua meminumnya dan secara instan mendapatkan kekuatan tingkat 2. Xia mendapatkan sifat ilahi baru setelah terobosannya, yang juga memungkinkan Han Jian untuk membuka lebih banyak teknik sitar bersama dengan lonjakan kekuatan. Han Jian mendapat telepon dari Bai, yang memberitahu tentang tugas baru yang melibatkan Zerg pengembara, Wanderer, seekor, yang sudah dewasa sama berbahayanya dengan 3 Zerg tingkat 3. Bai bertanya apakah mereka harus mengambil misi itu. Han Jian menyuruhnya untuk menemuinya secara langsung dan segera pergi bersama Xia. Li merenungkan situasi saat ini. Kepala pelayannya memberitahu bahwa Nona Ling Jian saat ini berada di kota Shanghai, tetapi menolak menemui Li. Bai Shuang bertemu dengan Han Jian untuk mendengar keputusannya. Han Jian berpikir itu adalah peluang besar untuk melampaui tim lain, tetapi Bai memintanya untuk mempertimbangkan kembali, karena menghadapi Wanderer remaja sekalipun sangat berisiko. Han Jian menegaskan bahwa begitu Wanderer itu dewasa, ia bisa mengancam seluruh kota. Poin bukanlah prioritasnya di sini. Menjaga perdamaian adalah langit diselimuti
diselimuti tirai hitam, hasil perbuatan Wanderer. Ia memiliki kekuatan untuk mengisolasi semua persepsi, menciptakan domainya sendiri yang sepenuhnya terpisah dari dunia luar. Apapun, hidup atau tidak, yang tertelan olehnya akan menua dan membusuk dengan cepat sampai hancur. Tim penjaga ditugaskan untuk melenyapkannya, tetapi penjaga tambahan juga ditugaskan dalam misi ini karena Wanderer sangat kuat. Mereka menunggu penjaga lain muncul. Terlebih dahulu, bertindak sebagai umpan. Han Jian dan timnya sudah tiba. Mereka melangkah dengan hati-hati ke dalam gedung gelap. Di dalam, kehadiran serangga sangat luar biasa. Xia merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan menindas dari tirai hitam yang perlahan menguras energi mereka. Data sebelumnya menunjukkan bahwa mereka hanya punya waktu setengah jam untuk bertahan hidup dan memecahkan tirai itu dari dalam. Setelah waktu itu berlalu, mereka hampir pasti tewas. Bai Shuang melihat tirai itu dalam bentuk bola hitam. Mereka hanya perlu memecahkannya. Tiba-tiba, tanah bergeser mencoba menelan mereka. Bai terjebak dan Yi Fen tertangkap saat mencoba menyelamatkannya. Han Jian mencoba membantu mereka, tetapi dinding yang terbuat dari tanah hidup menghalangi jalannya. Ini adalah hadiah kedua dari tirai hitam. Dinding yang memberi kehidupan berlawanan dengan perampasan kehidupan yang biasanya ditimbulkannya. Xia menyarankan agar mereka bertarung bersama, jadi mereka semua menyerang dinding itu. Namun, dinding itu dengan cepat pulih dan berdiri kokoh. Tiba-tiba, lebih banyak dinding muncul dari tanah mengelilingi mereka dan mencoba menjebak mereka di dalam. Serangga muncul di belakang mereka lewat tipis sebelum menggali ke dinding. Han Jian bertanya-tanya, apakah itu makhluk yang dia pikirkan, dan mereka bergegas mengikutinya. Tim yang awalnya dikirim untuk misi ini menunggu di luar gedung, tidak mengharapkan umpan baru yang bisa membantu mereka sekarang. Kapten mereka memerintahkan mereka untuk melanjutkan dengan hati-hati. Para penjaga, semuanya Spirit Master tingkat 3, yakin dengan kemampuan mereka untuk melarikan diri dengan aman tidak peduli bagaimana situasi berkembang. Tiba-tiba, tanah berguncang dan dinding muncul darinya. Salah satu penjaga memanggil kapten dan menemukannya, tetapi kapten itu mencoba membunuhnya. Saat dia melihat ke atas, dia melihat serangga di kepala kapten. Serangga itu terbang menuju matanya dan membunuhnya seketika. Bai Shuang berterima kasih pada Yi Fen karena telah menyelamatkannya. Wanderer berniat membunuh mereka satu persatu. Bai bertanya apakah dia bisa merasakan benang-benang tak terlihat di sekitar mereka. Dia menjawab bisa, tetapi energinya tidak akan terkuras. Bai iri padanya karena bisa tetap hidup, tetapi Yi Fen tidak melihat kemampuannya sebagai anugerah. Dia menyarankan mereka menyerah jika tidak bisa melarikan diri, tetapi Bai bersikeras masih mungkin untuk pergi. Dia menggunakan kemampuannya untuk meruntuhkan dinding tak bernyawa itu. Dia memanggil sang pemimpin, dan setelah dinding runtuh, mereka bersatu kembali dengan Han Jian dan Xia. Bai menjelaskan bagaimana dia melakukannya, tetapi tiba-tiba tinju batu besar muncul di belakang Xia dan Yi Fen. Han Jian dengan cepat menghancurkannya dan menjauhkan mereka dari bahaya. Monster batu raksasa muncul yang dipanggil oleh Wanderer, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Mereka menyadari harus menghancurkan tubuh Wanderer yang telah bergabung dengan dunia gelap setelah melepaskan tirai, meninggalkan bola hitam. Monster itu hanya bisa dibunuh setelah memecahkan bola tersebut. Yi Fen dan Bai memutuskan untuk melindungi pemimpin mereka agar dia bisa memecahkan bola itu. Yi Fen menyerang monster itu, menerima serangan dalam wujud abadinya. Dia memberitahu Han Jian untuk bergegas karena dia hanya bisa menahan 6 pukulan. Han Jian berteriak, memanggil kekuatan 6 penjaga ilahi. 6 penjaga ilahi dipanggil dan mereka melepaskan kekuatan roh gemuruh mereka ke bola hitam yang retak dan hancur. Yi Fen melihat bahwa mereka menang, tetapi Han Jian muncul di belakangnya, menyuruhnya lari. Di depan mereka berdiri Wanderer dewasa dengan Bai Shuang di sisinya, menertawakan mereka. Dia telah menyamarkan Wanderer itu dengan kebohongan dan menyembunyikannya sampai saat yang tepat untuk menghabisi mereka. Han Jian memastikan bahwa dia telah diparasit oleh cacing pengikis, dinilai dari bayangan serangga yang dia lihat di matanya untuk kedua kalinya. Cacing itu adalah spesies serangga tingkat 4 yang menyebabkan pengikisan otak, mengambil kendali pikiran korbannya. Cacing itu bisa bereproduksi sendiri dan dalam sejarah Blue Star, seorang penjaga tingkat 7 pernah terpengaruh olehnya, menyebabkan kerugian besar dan kehancuran sampai dia dibunuh dengan upaya dan sumber daya yang besar. Spesies ini seharusnya sudah dimusnahkan oleh zona perang distrik pertama sejak lama. Yi Fen meminta Han Jian melarikan diri sementara dia melindunginya dengan wujud abadinya, tetapi Han Jian bersiap untuk menyerang. Dengan kecepatan lambat mereka tidak bisa melarikan diri dari tirai hitam, yang kini telah menyebar 10 kali lipat setelah menyerap Wanderer yang mati. Dia meminta Yi Fen membelikannya waktu untuk memainkan lagunya dan mulai menyembuhkan lukanya. Wanderer menyerangnya di bawah perintah Bai, tetapi Yi Fen menggagalkan serangan tersebut. Bai menggunakan kekuatan kebohongannya untuk membuat keabadian Yi Fen tampak palsu, tetapi Yi Fen meninjunya hingga terpental. Saat dia melakukannya, cacing itu muncul dari dirinya dan menyerang lengannya, mengurangi batas keabadiannya menjadi hanya 2 kali penggunaan. Dia menghancurkan cacing itu. Wanderer terkesan dan menantangnya lebih jauh dengan menyerang, tetapi Yi Fen memblokir serangan itu lagi. Han Jian memberitahu Yi Fen dan Yi Fen untuk menangani cacing pengikis sementara dia sendiri yang mengejar Wanderer. Dia membuka level pertama dari teknik 8 Quick Fist, tidak menyangka harus mengeluarkan potensi penuhnya, tetapi mengetahui dia harus melakukannya sekarang, dia menyerang. Wanderer nyaris menghindar
dari serangan Eight Fist yang merusak. Terkesan oleh kekuatan Han Jian di usia yang begitu muda, dia menarik pedang dari mulutnya dan memujinya lebih jauh. Han Jian menangkis serangan yang datang dengan pertahanan kuat dari sarung tangannya. Wanderer bertanya-tanya mengapa Han Jian memiliki sarung tangan yang membunuh salah satu Raja Zerg mereka 1 dekade lalu. Itu hanya bisa digunakan oleh penjaga yang kuat. Han Jian mengakui mungkin dia bukan yang terkuat, tetapi dia juga tidak sedang melawan Raja Zerg. Dia menyerang Wanderer dengan seluruh kekuatannya dan mereka saling bertukar pukulan. Keduanya terkena serangan. Wanderer berpikir siapapun yang memberikan sarung tangan itu kepada Han Jian pasti akan meratapi kematiannya. Putus asa, Han Jian tahu dia tidak bisa menang jika Wanderer menyerap energi yang mudah. Dia mempertaruhkan nyawanya, kini benar-benar memahami arti antara hidup dan mati. Tidak ingin membuang waktu, dia membuka sisa teknik Eight Fists dan menyerang dengan semua yang dia miliki. Dia mendaratkan pukulan di tengah dada Wanderer, tampaknya menghancurkannya. Namun, Wanderer membentuk kembali dirinya dan Bai Shuang tidak terlihat dimanapun. Wanderer melancarkan serangan berantai untuk menjebak mereka, lalu melemparkan meteor ke arah mereka. Yi Fan, mengandalkan keabadiannya, memblokir meteor itu. Dia menyuruh mereka pergi karena kekuatan abadinya kini telah habis dan dia tidak bisa bertahan lebih lama. Tiba-tiba, tinju besar dipanggil dari atas hanya menggunakan kekuatan ke-6 dari teknik Eight Fists dan menghancurkan Wanderer di bawahnya. Tim 0527 terkejut melihat Li Shutom datang membantu mereka. Han Jian menatapnya dengan lega sebelum pingsan. Karena luka-lukanya, Li menginstruksikan tim untuk membawa Han Jian kembali sementara dia tinggal untuk bersih-bersih yang tentu saja melibatkan urusan cacing pengikis. Han Jian terbangun di rumah sakit kota, berteriak dan khawatir tentang gurunya. Xia lega melihatnya akhirnya sadar dan menjelaskan bahwa setelah dia pingsan, sang guru mulai membersihkan cacing pengikis tetapi tidak bisa menyelesaikannya karena Ratu Cacing masih hilang. Mereka membawanya kembali ke rumah sakit untuk perawatan. Yi Fan, yang berada di Ichu, melakukan yang terbaik untuk menahan meteor itu, tetapi tulang-tulangnya patah dalam prosesnya. Dia bisa saja mati jika bukan karena kemampuan keabadiannya. Tiba-tiba, seorang perawat memberitahu mereka bahwa Yi Fan telah menghilang saat dia seharusnya memulihkan diri. Dia menambahkan bahwa sang guru meminta mereka untuk membersihkan sisa cacing itu sendiri. Karena Bai Shuang adalah mata rantai kunci ke cacing-cacing itu, Yi Fan pasti pergi untuk mencarinya. Cacing tingkat 4 bisa berkembang biak sendiri, dan satu-satunya cara untuk membunuh mereka adalah dengan melenyapkan Ratu Cacing, sebagaimana Yi Fan mengetahuinya. Selain itu, organisasi penjaga telah memotong 100 poin dari semua tim karena sang guru sendiri yang menyelesaikan tugas tersebut. Tim lain tidak bertarung di garis depan seperti mereka, jadi itu tampak tidak adil. Organisasi juga mengambil bangkai Wanderer. Terakhir, guru mereka mengatakan tidak ada yang boleh ikut campur dalam masalah ini. Han Jian mengerti bahwa sang guru jelas berada di pihak tim mereka. Dia dan Zhao segera pergi untuk menyelesaikan masalah. Tim-tim di bawah Zhao Hu sangat senang menerima material dari Zerg tingkat 4 atas perintahnya tanpa harus bekerja sendiri. Han Jian masuk dan memanggil Zhao Hu untuk keluar. Salah satu anak buah Zhao Hu mencoba mengganggunya, menyerang dengan pisau, tetapi Han Jian menjatuhkannya dengan satu tamparan, berkomentar bahwa dia memang pantas mendapatkannya dengan wajahnya itu. Anak buah lainnya terpana dan mencoba merekam kejadian itu untuk membuatnya dalam masalah. Anak buah yang dipukuli itu menyerang lagi, tetapi Han Jian membantingnya berulang kali sampai dia disela oleh Zhao Hu. Zhao Hu bertanya apa masalahnya. Han Jian menuntut permintaan maaf untuk dirinya dan timnya. Zhao Hu menolak dan memerintahkan anak buahnya untuk mengirim video itu ke markas pusat. Namun, jawaban yang mereka dapatkan adalah bahwa itu masalah internal organisasi. Departemen pengawas juga tidak menganggapnya serius, bahkan menyarankan untuk merekrut Han Jian karena kemampuannya yang mengesankan. Zhao Hu mengamuk, tetapi akhirnya menyerah. Han Jian mendesak untuk meminta maaf lagi, kali ini menuntut hak untuk mengambil material berharga dari brankas organisasi. Zhao Hu berpikir permintaan itu tidak masuk akal, tetapi Han Jian meyakinkan bahwa dia tidak akan bisa mengambil banyak dengan tangannya saja. Jika Zhao Hu menolaknya, itu berarti dia tidak ingin meminta maaf. Zhao Hu setuju, tetapi dengan syarat Han Jian sendiri yang pergi dan hanya menggunakan tangannya. Han Jian menerima, meyakinkannya bahwa dia hanya akan menggunakan tangannya sambil melirik cincinnya. Zhao Hu dan yang lainnya menunggu di luar. Brankas sementara Han Jian ada di dalam. Zhao Hu tidak terlalu khawatir karena Han hanyalah lulusan baru yang mungkin tidak akan bisa memilih ribuan barang secara efektif. Bahkan jika Han menemukan beberapa harta, dia tidak akan bisa membawa banyak. Di dalam brankas, Han Jian menggunakan buku catatan penilaian harta yang dia dapatkan dari saudara seperguruannya untuk mengidentifikasi barang-barang berharga di antara benda-benda yang tak terhitung jumlahnya. Ada kerangka dan jenazah serangga tingkat 3 lebih, tanaman abadi, dan cangkang kepiting tingkat 6 yang bisa dia gunakan untuk membuat peralatan pertahanan. Dia menginginkan semuanya, jadi dia mengambil segalanya dan menyimpannya di cincinnya. 1 jam kemudian, Han Jian keluar dengan tangan kosong dan pergi bersama Xia tak lama kemudian. Zhao Hu memanggil manajer untuk mengetahui berapa banyak yang diambil Han. Pada awalnya, dia mendengar 5 item. Zhao pikir itu agak banyak, tetapi mengira mereka akan mendapatkan kembali pembayaran mereka dengan bunga. Namun, manajer mengklarifikasi bahwa Han sebenarnya mengambil 50% dari brankas, bukan hanya 5 item. Zhao terkejut. Jika hanya 1 atau 2 item, mereka mungkin bisa menyembunyikannya dari organisasi. Tetapi sekarang Zhao
berencana memberitahu mereka untuk memastikan Han dihukum karena mengambil begitu banyak. Dia meminta anak buahnya, Xiao Wang, untuk melaporkannya ke markas besar, tetapi Xiao Wang memberitahu bahwa dia sudah melakukannya. Mereka membiarkan Han pergi hanya dengan komentar, dia melakukan pekerjaan dengan baik. Zhao terperangah. Han Jian yakin bahwa ini akan mengajari Zhao untuk tidak bertindak begitu sombong lain kali. Tiba-tiba, Xia berjalan mendekat dan dengan nada menggoda menyarankan mereka pergi tidur bersama. Karena Han terluka terakhir. Waktu terus berlalu, dia mengaku takut akan kehilangan pemuda itu lagi dan tak ingin melepaskannya. Namun, momen itu buyar saat seorang gadis misterius muncul sambil mengeluhkan kebisingan mereka. Ternyata, dia adalah Lin Jin, cucu dari guru mereka. Saat Han Jian memeriksa kemampuannya, terungkap bahwa dia hanyalah peringkat wujud rohnya adalah Kuali Shenong, salah satu artefak ilahi kuno. Tiba-tiba, Lin Jin bertanya apakah dia boleh melepas pakaiannya, beralasan bahwa itu demi inspirasi karyanya sebagai penulis novel online populer. Dia menantang Xia apakah ingin melanjutkan kemesraan mereka, jika tidak, dia dengan senang hati menggantikannya. Xia terperanjat dan menghentikannya, bertanya mengapa dia begitu bersemangat padahal tidak memiliki ikatan emosional dengan Han. Lin Jin heran mengapa Xia menganggap itu perlu untuk kontrak roh. Xia pun tersadar. Han Jian memastikan bahwa Ling Zhen memang memiliki sifat ketuhanan, dan dia bisa membantunya bangkit untuk kedua kalinya melalui kontrak. Ling Zhen yang kegirangan pun langsung bertindak. Dia menerjang ke arah Han Jian setelah menanggalkan pakaiannya. Han menghentikannya, bingung apa hubungannya itu dengan kontrak. Sebagai penulis bestseller, dia menjelaskan bahwa di bukunya, kontrak selalu disegel dengan kontak fisik intim. Mereka hanya bisa menghela napas. Han akhirnya memutuskan untuk menunjukkan cara yang benar. Dia membuka wujud ilahi Kuali Shenong milik gadis itu, dan seketika energi hangat mengalir deras. Wujud ilahinya mampu memurnikan bahan spiritual dan mengekstraksi energinya yang akan membantu Han naik ke level lebih tinggi. Han memintanya segera mengujinya. Saat Yu keluar mengambil air dan kembali, dia mendengar suara-suara aneh. Dengan panik dia mendobrak masuk, namun hanya menemukan Han Jian yang sedang memasukkan material Zer ke dalam wujud Kuali Ling Zhen. Material itu langsung dimurnikan, menghasilkan energi spiritual berupa pil yang mampu meningkatkan energi sebesar 1%. Han memuji Ling Zhen, tapi gadis itu justru menerjangnya dan memohon untuk memadamkan api alkimia di dalam dirinya. Terdesak, Han menarik Yu untuk membantu, dan mereka akhirnya melakukannya bersama. Han terbangun dengan perasaan lelah, sementara kedua wanita itu tampak puas dan bertenaga. Kini dia berencana menyelidiki Ratu Cacing serta melacak Yifan dan Bai Xuan. Yu memperlihatkan foto Bai, dan Ling Zhen mengenalinya. Bai sering mengunjungi bar ternama di kota Deep Blue yang sama dengannya. Petunjuk itu menentukan tujuan mereka selanjutnya. Sebelum berangkat, Han Jian menyemprotkan esensi bunga hawthorn pada mereka, aroma yang akan memicu perilaku liar cacing di sekitar. Setibanya di bar, mereka menanyakan tentang Hong Yuan Wei, nama samaran Bai. Sang bartender menyeringai, jelas tahu siapa yang dimaksud. Begitu nama Hong Yuan Wei disebut, semua orang menoleh dan mulai berpesta. Pengumuman itu mengonfirmasi bahwa tamu baru inilah yang akan mentraktir semua minuman, sesuai janji. Han Jian bingung dan bertanya apa yang terjadi. Bartender menjelaskan bahwa ada seorang tamu yang datang kemarin, mabuk berat, dan berkata bahwa siapapun yang menyebut nama Hong Wei akan menyewa seluruh tempat ini dan melunasi tagihannya. Itu pasti ulah Yifan. Bartender juga memberikan sebuah kotak titipan Yifan. Isinya adalah catatan mendetail tentang pembelahan Ratu Cacing sejak Februari, saat Kapten Regu pertama, Yiming, ditugaskan menanganinya. Setelah misi selesai, dia kembali dan seluruh tim merayakannya di bar ini. Kemudian, Zhao Wu mengambil alih operasi tersebut. Karena cacing itu membelah diri setiap bulan, seharusnya kini ada 7 ekor. Tiba-tiba, Han Jiang izin ke toilet. Saat sedang di sana, seorang pria di sebelahnya bertanya soal aroma bunga hayat yang aneh dan mendadak menyerang Han Jiang. Han Jiang pun menangkis serangan itu dan membantingnya hingga seekor cacing melompat keluar. Han Jiang menangkap dan menghancurkannya seketika. Xia dan Ling Zhen segera menyusul masuk. Han Jiang memberitahu mereka bahwa pria terinfeksi itu adalah pemilik bar ini. Berarti tersisa 6 cacing. Ling Zhen menduga orang-orang terdekat Yiming mungkin juga terinfeksi jika mengikuti pola penulisan ceritanya. Mereka pun berangkat mencari petunjuk lebih lanjut. Di tengah jalan, Han Jian diserang lagi oleh orang terinfeksi lainnya. Dia mengalahkannya dan membunuh cacing yang keluar. Xia mengenali pria itu sebagai bawahan Zhao Wu. Saat itulah teka-teki mulai terpecahkan. Semua yang terinfeksi sejauh ini pernah ke bar ballroom ini. Cacing di tubuh Bai Xuang, pemilik bar, dan bawahan Zhao Wu, semuanya terhubung dengan Zhao Wu, Kapten Regu pertama saat ini. Itulah tujuan Yifan sebenarnya. Yifan menerjang masuk ke kantor Zhao Wu dengan penuh amarah, memergokinya saat sedang bersantai. Yifan menuduh Zhao Wu telah membunuh Yiming, merampas posisinya, dan menggunakan cacing erosi untuk menindas para spirit master berbakat serta para bonder, lalu berlaga tak berdosa setelahnya. Zhao Wu mengenalinya sebagai adik Yiming yang tidak kompeten, dan mengejeknya karena malah datang mencarinya alih-alih meratapi kematian kekasihnya, Bai Xuang. Yifan bersumpah akan membalas dendam. Zhao Wu membalas ketus, menyebut kematian Bai Xuang adalah akibat kurangnya tekad dan keberuntungan wanita itu sendiri. Bala bantuannya pun mulai mengepung Yifan, dan Zhao memerintahkan eksekusi atas tuduhan menyerang anggota kunci organisasi Guardian. Yifan terdesak saat mereka menyerbu, namun tiba-tiba senjata mereka hancur berkeping-keping
dikeping oleh Han Jian yang baru tiba. Si bersalah malah menuduh duluan, ejek Han Jian sambil memukul mundur mereka. Yi Fan bertanya mengapa dia datang. Rupanya, Han tak bisa diam saja. Melihatnya dihajar habis-habisan. Para bala bantuan menuntut penjelasan mengapa Han Jian membela, pembunuh, Yi Fan dan menghalangi perintah. Han Jian menyuruh mereka mundur, menyatakan ini urusan pribadinya dengan Zhao. Mereka menolak dan mencoba membunuhnya, tapi Han Jian menumbangkan semuanya tanpa kesulitan. Yi Fan menyadari bahwa ilmu bela diri Han Jian telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Zhao mencoba kabur, tapi Han Jian sudah berada di belakangnya dalam sekejap. Dia memberikan serangan mematikan, memaksa cacing erosi keluar dari tubuh Zhao dan membunuhnya. Tapi itu bukan sang ratu. Bawahan Zhao berkerumun, menuduh Han Jian berani membunuh seorang kapten padahal organisasi Guardian bukan pemegang otoritas tertinggi di kota Deep Blue, melainkan Tuan Kota. Han Jian telah masuk ke dalam jebakan. 1 jam sebelumnya di kantor Tuan Kota, asistennya menjerit ngeri saat Ratu Cacing muncul dari kepala sang penguasa. Merasakan bahaya besar, Han Jian menyuruh yang lain segera pergi mencari guru mereka untuk meminta bantuan, sementara dia akan menghadapi Tuan Kota sendirian. Meski diprotes, Tuan Kota justru memerintahkan penangkapan Han Jian atas pembunuhan penjabat Kapten Regu 1 organisasi Guardian. Baguslah, Han Jian memakan umpan begitu cepat. Han Jian keluar gedung tapi dihadang oleh spirit master tua yang kuat yang memaksanya berlutut karena telah membunuh anggota penting organisasi. Sementara itu, Li Shutong sedang berada di tengah pertemuan dengan kawan lamanya. Li bertanya soal niatnya, tapi pria itu hanya menyuruhnya bergegas karena penerus pilihannya akan dieksekusi besok dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Harimau di belakang Li menggeram siap menerkam, namun sang kawan lama dengan tenang menjamin bahwa itu takkan bisa menyerang salah satu avatar kuantum peninggalan guru mereka. Dia memperingatkan bahwa kejutan lain akan segera menyusul, lalu avatar itu menghilang. Ling Xuan, dalam wujud manusia, bertanya apakah guru benar-benar akan menyelamatkan murid juniornya. Li menjawab bahwa dia sudah terlalu lama membiarkan kekacauan di dalam organisasi. Mereka pikir bisa menggunakan Zhao Wu untuk memancing Han Jian dan mengendalikan Li, namun Li tahu dia bisa mengandalkan Han Jian untuk membalikan keadaan. Kembali ke tempat Han ditahan, pria tua yang menangkapnya mencoba memaksa pengakuan sambil berkata bahwa Li Shutong takkan datang menyelamatkannya. Dia memberi Han 2 pilihan, bergabung atau tubuhnya terbelah oleh guillotine. Namun Han Jian tahu kebenarannya, bahwa cacing erosi tahap keempat sengaja ditemukan oleh Yiming dan dibawa masuk ke kota. Pria tua itu menegaskan bahwa cacing tersebut bukanlah musuh, melainkan alat yang kuat. Han Jian menjawab bahwa dia akan mengambil opsi ketiga, tapi si pria tua kembali mengancamnya dengan kematian. Keesokan harinya, berita kejahatan Han Jian dan rencana eksekusinya disiarkan ke seluruh kota. Tuan kota mendapat laporan bahwa eksekusi akan segera dilaksanakan dan 3 orang lainnya yang kabur masih belum ditemukan, kemungkinan bersembunyi di kediaman sang guru. Dia menatap Han Jian, heran mengapa pemuda itu bisa begitu tenang. Rupanya Han memang diperintahkan sang guru untuk membiarkannya demi memasang jebakan. Di penjuru kota, orang-orang membicarakan talenta tingkat SSS yang menjadi buron, mengira dia tak tahan di organisasi. Tuan kota berpidato di depan publik, berbohong bahwa Han Jian telah mengkhianati kota dengan membantai warga tak berdosa dan berkolusi dengan suku serangga. Kebohongan itu memicu dukungan publik untuk eksekusinya, yang membuat Tuan kota senang. Dia pun memberikan perintah eksekusi. Namun di saat itu, pisau guillotine mendadak berhenti di tengah jalan, menghentikan hukuman itu di luar dugaan Tuan kota. Saat itulah, Shang 11 Ting dari keluarga Shang muncul dan menyuarakan penolakannya. Begitu pula Xia, Ling Zhen, dan Yi Fan, yang semuanya melepas penyamaran mereka. Saat kawan lama sang guru yang misterius menyatakan tak ada yang bisa menyelamatkan Han Jian, Li hanya menjawab bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan. Si kawan lama menganggap itu tantangan lalu menghilang. Li berbicara dengan kakek Shang 11 Ting melalui walkie-talkie yang mengabarkan bahwa mereka gagal mengungkap identitas asli si kawan lama karena dia kabur begitu cepat. Awalnya dia mencurigai Shang tua, tapi Shang tidak terima dituduh. Dialah yang mengirim cucunya untuk menghentikan eksekusi tersebut. Mengenai organisasi di balik semua ini, Shang menyebut kelompok bernama Dawnbreak. Publik terguncang oleh keterlibatan ini, terlebih lagi keluarga Shang yang turun tangan. Si Ting pun memproklamasikan bahwa Han Jian tidak bersalah dan mereka telah ditipu. Dia memperlihatkan rekaman Han Jian yang dengan gagah membela kemanusiaan sebagai Spirit Master saat melawan monster serangga. Publik menonton dengan bingung, bertanya-tanya bagaimana sosok sepatriotik itu bisa dituduh pengkhianat. Spirit Master tua yang menangkap Han Jian membungkam semua orang dengan energi yang meluap. Dia bertekad bulat untuk menuntaskan eksekusi, menyebutnya sebagai misi penting Dawnbreak. Dia melontarkan tangan api raksasa ke arah Han Jian yang masih terikat di guillotine. Namun serangan itu hancur di udara dan penyerangnya terpental. Ledakan itu berasal dari Li Shutong. Tuan kota sendiri langsung menerjang Han Jian. Setelah bebas, Han dengan sigap menghindar dan menggunakan kecepatannya untuk membalas serangan. Saat dia memukul sang tuan kota hingga jatuh tersungkur, Ratu Cacing Erosi keluar dari kepala tuan kota. Han Jian menunjukkan cacing erosi di tangannya kepada semua orang, menjelaskan bagaimana makhluk itu mencoba menebar kekacauan di tengah umat manusia. Dia membunuhnya dan bersumpah akan melindungi kemanusiaan, tak peduli apa pendapat orang tentang dirinya. Rakyat merasa lega atas intervensinya. Tepat saat itu, Li Shutong muncul dan bertanya apakah kali ini Han Jian merasakan batas antara hidup dan mati. Han Jian berterima kasih, namun berkata dia lebih suka menjadi orang yang menentukan langkah berikutnya. Li mengucapkan selamat atas keberhasilannya membunuh Ratu Cacing dan menyebut yang lainnya juga telah ditemukan. Sayangnya, mereka kehilangan jejak
Sejak daun break lagi, organisasi yang telah menyusup ke jajaran Guardian Yifeng datang dan mengabarkan bahwa jasad Bai Shuang telah ditemukan dan pemakaman laut sedang dipersiapkan untuknya serta ribuan korban tewas lainnya. Bersama-sama, mereka melepas peti-peti jenazah di pantai dengan hikmat. Han Jian merasa bersalah karena gagal menyelamatkannya, namun tampaknya belum pasti apakah dia benar-benar tiada. Musim gugur tiba. Han Jian, Ling Zhen, Xia, dan Siting makan bersama guru mereka. Li bertanya apakah mereka sudah menembus tingkat ketiga setelah insiden cacing tersebut. Seperti dugaan, Han Jian, Xia, dan Ling Zhen telah naik ke tingkat ketiga SSS. Siting bertanya pada Han Jian apakah dia bisa menjalin kontrak dengannya juga. Han menjawab dia hanya berkontrak dengan roh yang memiliki atribut ilahi, jadi itu harus dilihat nanti. Li memberitahu bahwa setelah mencapai tingkat ketiga, tak banyak lagi latihan yang tersisa di kota belakang. Dia bertanya soal rencana masa depan Han Jian. Han ingin terus bertambah kuat dan memukir jalannya sendiri melewati kiamat serangga ini. Li menghargai ambisinya dan memutuskan mengirimnya ke medan perang garis depan untuk pelatihan lebih lanjut. Zona perang pertama saat ini sedang dilanda pertempuran terbesar tahun ini melawan spesies serangga. Li memberitahu Xia dan Ling Zhen bahwa mereka tidak bisa menemani Han Jian karena metode kultivasi mereka berbeda dari master kontrak dan butuh pengaturan lain. Di garis depan Daxia, pertempuran sengit berkecamuk melawan serangga Zerg tingkat tinggi dengan meriam dan senjata berat yang dikerahkan. Kapten Regu Xia yang menarik diri dan mengirim rekan-rekannya yang terluka ke rumah sakit. Kapten Regu lain, Jian Tua, bertanya mengapa dia menunggu bala bantuan padahal baru kehilangan 2 dari 5 orang, sementara tim Jian sendiri kehilangan 3. Xia kesal dan membentak bahwa dia di sini untuk misi elit, bukan sekadar penempatan biasa. Tak lama kemudian, Han Jian tiba di medan perang dan memperkenalkan diri sebagai prajurit baru. Xia menanyakan soal roh kontraknya dan terkejut mendengar Han Jian meninggalkannya di rumah. Xia memarahinya karena datang sendirian, menyebutnya cari mati. Jian Tua menenangkannya, menduga Han Jian mungkin seorang bangsawan dari kota, bukan sekadar spirit master petarung dari camp terdekat, menilai dari pakaian dan kulitnya. Xia dengan enggan setuju. Xia bertanya pada Jian Tua apakah dia bisa membawa prajurit baru ini ke timnya. Namun Jian Tua menolak karena Xia sudah berjanji akan menjadi pemilih pertama. Xia menghela napas dan memanggil Han Jian untuk bertemu anggota tim barunya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai master tingkat 4 dan kapten tim. Lalu dia memperkenalkan yang lain, Kai Sifang dan Si Sakian. Kai mengeluh karena basah kuyup saat misi terakhir dan meminta Han Jian membantunya melepas pakaian basahnya yang dilakukan Han dengan ragu. Dia heran Han tak membawa roh kontraknya. Han Jian memperkenalkan diri dan mengeluarkan beberapa artefak dari cincin penyimpanannya sebagai hadiah bagi tim. Dia memberi mereka semua baju pelindung tingkat 6. Kai dan Si kegirangan menerima perlengkapan berharga itu dan mulai akrab dengannya. Xiao menolak pelindung itu karena dia operator mecha. Namun hadiah tingkat tinggi dan cincin penyimpanan itu membuatnya bertanya-tanya dari keluarga bangsawan mana Han Jian berasal. Xiao menyuruh mereka berangkat sementara dia mengambil pengarahan tugas dan pasokan. Saat berjalan, Han Jian bertanya tentang Xiao. Rekan-rekannya menjelaskan bahwa dia kehilangan roh kontraknya, Xiling, di garis depan. Zona perang memindahkannya ke tugas mecha agar dia bisa terus bertarung. Meski begitu, Xiao tak tahan dengan pejabat tinggi yang hanya duduk berpangku tangan. Saat Xiao kembali membawa pasokan, dia memerintahkan mereka untuk berhenti membuang waktu. Misi mereka adalah pemusnahan total klan ular Izanami. Kecepatan bala bantuan musuh sangat gila, sehingga rasio kerusakan 100:1 pun tak cukup untuk memperlambat mereka. Untuk waktu yang lama, zona perang pertama menemui jalan buntu melawan pasukan elit klan tersebut. Namun sebulan lalu, Wei Qing, kepala distrik pertama, berhasil membalikkan keadaan. Dia menghancurkan penghalang kuno dan sendirian menebas bala bantuan musuh, mendongkrak rasio kerusakan hingga 100.000:1 yang mengerikan. Akhirnya, dia berhadapan dengan ular tingkat 8 dan pertarungan berpindah tempat. Kini, misi terbaru datang dari zona perang kedua. Menggunakan kemampuan ramalan, mereka melacak puluhan sarang ular. Tim dengan mobilitas tertinggi dan jarak terdekat dikirim untuk menghancurkannya. Tim Xiao adalah salah satunya. Mereka segera berangkat dan tetap waspada seperti instruksi Xiao. Saat mendekat, mereka menemukan kulit ganti ular raksasa sepanjang 6.330 meter yang ditinggalkan setiap kali ular berevolusi. Miliaran telur ular menempel di sana. Tiba-tiba, telur-telur itu mulai menetas, melepaskan gelombang kejut yang cukup kuat untuk melontarkan mecha Xiao ke belakang. Han Jian bergegas mengejarnya untuk menolongnya. Meski Xiao melarang dan menyuruhnya fokus pada misi, Han Jian menangkap mecha itu sebelum jatuh dan melemparnya ke atas tebing agar mendarat aman. Xiao terkejut oleh kekuatan dahsyatnya. Saat semua orang mengira Han Jian tewas terjatuh melihat ketinggian tebing itu, dia justru mendaki kembali dalam keadaan hidup. Semua orang bernapas lega. Xiao memperingatkan dia lagi untuk tetap fokus memusnahkan sarang ular. Telur-telur telah menetas dan anak-anak ular mulai mendekat untuk menyerang. Kapten Xiao memerintahkan yang lain mundur sementara dia menahan mereka. Meski situasi tampak mustahil karena jumlah musuh yang masif. Saat itulah, Han Jian menggunakan kekuatan cincinnya untuk menembakkan laser ke arah gerombolan ular. Ular-ular itu membeku di tempatnya, lalu tiba-tiba bersujud, mengejutkan semua
semua orang. Han Jian memberi aba-aba dan Xiao menggunakan penyembur api pada mecahnya untuk membakar mereka semua. Rekan tim Han Jian bersorak, termasuk Xiao yang menyadari bahwa Han Jian berbeda dari putra bangsawan lainnya dan bukan sekadar spiritual master tingkat 3 biasa. Tepat saat itu, Xiao menerima transmisi radio. Misi keseluruhan untuk memusnahkan sarang ular tidak berjalan lancar. Tim mereka adalah satu dari 10 tim yang benar-benar berhasil berkat Han Jian. Titik-titik sarang ditandai pada peta operasi. Ular-ular yang baru menetas kemungkinan besar akan mengikuti jalur utama yang bisa mereka gunakan untuk memburu dan menyapu bersih mereka dengan kemampuan Han Jian sebelum bala bantuan tiba. Namun sebelum mereka bisa menyapu bersih, mereka justru terancam disapu oleh penjaga sarang ular tingkat 5 yang mendadak muncul di hadapan mereka. Penjaga sarang itu berukuran raksasa. Han Jian berteriak menyuruh timnya lari. Mereka mencoba kabur dengan cepat sementara Xiao bertahan di belakang untuk menahan serangan, namun serangannya sia-sia. Ular itu menghancurkan mecha dalam mulutnya dan Xiao terpental keluar. Kai dan Si menatap ngeri saat ular itu berbalik hendak melahap mereka. Serangan itu gagal berkat baju pelindung tingkat 6 yang mereka pakai. Namun kemudian ular itu menyemburkan cairan aneh yang menembus baju pelindung, membuat mereka berdua hancur dan tewas seketika. Han Jian terpaku saat ular itu mendekatinya. Sambil mengumpat, dia memanggil instrumennya menggunakan teknik buka kunci darurat sambil menghindari serangan. Dia memainkan lagu manuver naga terbang, melepaskan serangan angin yang kuat. Namun itu masih belum cukup untuk membunuh sang penjaga tingkat 5. Han Jian mundur untuk mengatur napas. Namun sebelum dia sempat pulih, ular itu muncul lagi di depannya, hanya untuk tewas oleh tusukan pedang mendadak di kepalanya. Sesosok roh kontrak mendarat di atas bangkai itu. Han Jian berterima kasih pada senior yang menyelamatkannya. Dia tertawa dan memujinya, lalu mengoreksinya dengan perkenalan yang resmi. Dia adalah Gom Yanjin dari kota kejahatan ekstrim yang dikenal sebagai tanah pengasingan, bukan senior dari Daxia yang disebut distrik bawah, tempat yang terkenal sebagai kamp konsentrasi bagi mereka yang terlalu jahat untuk diterima bangsa manapun. Kejahatan mereka terletak pada egoisme dan pengabaian terhadap sesama demi mencapai tujuan mereka dengan cara apapun. Han terkejut mengetahui bahwa dia adalah roh tingkat 8 SSS dengan sifat Valkyrie. Gadis itu bertanya tentang lagu yang Han mainkan, mengatakan itu meningkatkan energinya ke level yang luar biasa. Dia muncul di belakang Han dan mengumumkan akan membawanya sebagai pendukung tempur eksklusifnya. Han Jian menolak mentah-mentah yang dia anggap sangat berani. Bagi seorang spirit master yang hanya tingkat 3, Han menambahkan bahwa misinya belum selesai, dan jika dipaksa, dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Akhirnya dia menyerah dan bertanya apa yang bisa dilakukan agar Han mau ikut. Han merasa gadis itu menyukainya, jadi dia memutuskan menggunakan bantuannya untuk memusnahkan kawanan serangga Izanagi yang baru menetas. Dia menerima permintaan itu. Tanpa banyak berpikir, Han menunjukkan peta dengan 3 lokasi terdekat untuk mencegat anak-anak ular tersebut dan berkoordinasi dengan pasukan besar Daxia untuk pertempuran terakhir. Misi itu mudah baginya, namun tiba-tiba dia merintih kesakitan. Luka lamanya bergejolak melepaskan aura gelap. Dia menyuruh Han menjauh. Han menggunakan instrumennya untuk menaburkan bubuk pemurnian pada gadis itu, yang seketika menyembuhkan luka tersebut. Han bertanya bagaimana dia bisa terluka. Dia menjelaskan bahwa dia dicelakai oleh kaisar serangga tingkat 9 dan nyaris tewas. Kaisar itu bernama Mo, dan aura yang ditinggalkannya masih mampu mengendalikan insting membunuhnya. Han bertanya apakah boleh melihat lukanya, yang dianggapnya agak lancang, namun dengan peringatan, dia mengizinkannya. Juga, lukanya tidak dalam dan bisa diobati. Han menggunakan instrumennya lagi, menaburkan lebih banyak bubuk penyembuh untuk meredam auranya, meski tidak sepenuhnya hilang. Kemudian, dia memanggil wujud fisik Kuali Shenong, membuatnya terkesan karena Han memiliki 2 kontrak roh. Han memasukkan semua bangkai ular ke dalam kuali dan menggunakan kemampuan genesis hidupnya untuk menyerap esensi mereka, dan menyembuhkan lukanya meski hanya sebagian. Gadis itu menyukai sensasinya dan meminta Han melakukannya lagi, tapi Han tak bisa karena butuh jumlah daging dan darah serangga yang sama. Untungnya, misi mereka selanjutnya adalah mencegat anak ular Izanagi. Dengan penuh semangat, dia menarik Han dan mereka berangkat menuju lokasi yang ditandai. Sementara itu, markas memantau banyaknya gerombolan ular muda yang membanjiri dekat pintu masuk ngarai, yang tampaknya terlambat dideteksi. Jenderal Guanshan dan Si Ling lebih dari mampu memblokade pintu masuk, tapi mereka sudah dikirim untuk menangani bala bantuan yang tak ada habisnya. Ras serangga jelas sangat siap karena mereka terus memaksa pengiriman banyak petarung tingkat tinggi. Jadi, Ling Xuan mengirim perintah rahasia mendesak ke 8 zona perang untuk mempertahankan posisi. Han Jian dan Gom Yanjin telah sampai di pintu masuk tempat anak-anak ular berkumpul. Jin bersiap menyerbu, tapi Han Jian menghentikannya karena ingin menanganinya sendiri. Dia menerjang masuk dan melawan gerombolan ular dengan kekuatan penuh. Jin terkejut, namun membiarkannya bertarung karena melihat Han akan baik-baik saja. Han Jian terus melangkah maju. Kembali ke markas, para koordinator pertempuran terbelalak kaget, mengira dia sedang berjalan menuju kematian karena nekat bergerak sendirian. Han Jian berhasil mengalahkan banyak musuh, namun karena dia belum berlatih teknik 8 tinju mendesak sejak awal, dia mulai kewalahan menghadapi jumlah lawan yang luar biasa banyak. Jin melompat masuk untuk membantu, melepaskan energi destruktif ke segala arah dengan pedangnya, tetapi Han Jian bersikeras bahwa dia masih bisa bertarung. Dia berhasil membuka teknik ketiga dari 8 tinju mendesak. Dia menguji kekuatan pukulan kehidupan
letupan itu seketika menghancurkan gerombolan ular. Jin terkesan dan ikut menyerang. Para kepala distrik mengamati dengan takjub, bertanya-tanya siapakah wanita itu. Ling Xuan menjelaskan latar belakangnya, bagaimana dia bertarung melawan kepala distrik Wei Qing sebulan yang lalu dan dikalahkan oleh pria itu beserta istrinya, tetapi dia tidak pernah meninggalkan medan pertempuran Izaki setelahnya dan kini justru berakhir bersama junior mereka. Han Jian dan Jin menghabisi semua anak ular tersebut dan dia menggunakan bangkai-bangkai itu untuk kembali melakukan penciptaan vitalitas pada luka-luka Jin. Saat mereka memulai, dia menyadari adanya duri hitam yang tertanam di dalam luka tersebut. Dengan seizin Jin, dia mencabut duri itu dan mereka pun menyelesaikan proses penyembuhannya.